Eka, kakak juga nih. Iya, Ke saya bapak dong berarti. mau panggil Bapak atau gimana, Pak? Opsi paling mudanya apa ya? Mas, Bapak atau Kakak? Waduh, ada opsi masnya. Iya apa aja dah yang enak dah. Bapak aja deh ya, biar agak formal. Ketuaan itu. Oh, ya. Kakak aja nggak apa-apa Indah. Oh, Kakak aja. Bro aja nggak ada bro. Bentar. Oke oke. Kenalin, Kak, aku Indah. Siap, salam kenal. Jadi maksud interview ini buat lomba kita juga nih, Kak. Mm-mm. Aku sama Kak lagi lomba gitu, ikutan Innovation Battlefield. Itu proses pembelajaran jarak jauh dalam pendidikan tinggi. Mm-mm. Nah, makanya nih kita nginterview dosen sama mahasiswa juga biar buat cari tahu mana Mm-mm. sih masalah atau kan gitu. Oke. Mohon bantuannya ya, Pak ya. Siap. Jadi saya Ya, ngapain ini ini coba ceritanya? jawabin aja gitu, nggak ada salah Oke. benar. Ini Jujur-jujur aja. santai-santai aja ya. Iya, santai aja. Iya, oke deh. Saya orangnya soalnya suka bercanda. Bagus dong. Sudah tak wanti-wanti kok Indah. Oh, Mau gue lanjut Indah. Sebelumnya boleh kenalin diri dulu nggak, Pak? saya, Kak. saya. Iya, Kakak Andi, iya. Kenalannya apa aja nih? Ini saya polos banget. Iya, apa aja. Yang dibutuhin apa kan nama kan udah ada. Apalagi ya? Nama, Ah, tinggal di mana nih, Kak? oh, tinggalnya di Hayamuro, Denpasar. Oh, di Denpasar. Ah, Oh, ah. ngajarnya juga di Denpasar. Ya di Sticky, Oh, jurusan apa, Pak? Kak? di komputer. Oh, komputer. Ah, Oh, ah. sama ya sama kayak Kak komputer juga ya? Ya sama, cuma beda gini, beda geografis. Hmm. Kira-kira. Udah berapa lama, Kak, ngejar? 2018 tamat S2, jadi langsung masuk situ, kayak kira-kira kayak gitu. Berarti sebelumnya udah pernah ngajar offline juga ya sebelum online-online gini? Ya dari 2018, terus Maret 2020 kemarin itu kampus WFH, belajarnya dari rumah kayak gitu sih. Aku langsung masuk pertanyaan aja ya, Kak. Oh ya, boleh izin ngerekam dulu kan, Kak? Boleh boleh boleh, silakan. Pertanyaannya Kak, jangan ngerekam kan? jangan sulit-sulit. Start. Bro aja kok, Kak. Nanti rekamannya diedit ya. Santai. Kalau saya ngawur ngidul ya. Bisa diomongin sama Kak Eka itu. Oh Pokoknya siap. sampai dikit. Ya kalau bisa nama disensor, muka disensor gitu lah. Siap. Investigasi. Investigasi. Lanjut. Aku masuk pertanyaannya, Kak ya. Oke, banyak nggak? Lumayan sih. Paling ngabisin Oke, 40 menitan. siap. Gini kan ABCD kan? Apa, Kak? ABCD kan opsional ada jawabannya. Oh, enggak. Ini Kakak aja menjawabnya gimana. Oh itu. Waduh, esai ini sulit. Kan ngobrol, masa ABCD. Oh, ya kan tadi kan pertanyaan saya kira ABCD. Ya, ya, ya. Ini saya mau ngeliatin muka nih. Oke, oke. Ngajar offline nih, Kak. Gimana, gimana? Kayak putus-putus. Ini ngajar offline nih. Ah, Dan gini ada perbedaan gitu nggak, Kak, dari kebiasaan ngajar gitu sebelum sampai pandemi ini? kebiasaan ngajar. Kalau
Kebiasaan mengajar gitu. offline dan online gitu. Kayak gitu ya. Iya, Ini saya ngidupin heeh, kamera, suaranya putus-putus nih, berarti wajah saya tidak boleh iya, ditampilkan. iya, nggak aja kok, nggak. Dalam waktu ini nih, Wah, sinyal apa karena saya? sinyalnya tersedot. Oke, Kalau oke. Lanjut, kalau lanjut. kalau kebiasaan ngajar sih enggak ya, maksudnya dari dari sisi tenaga pengajar sih masih nyiapin materi, nyiapin slide kan gitu ya, nyiapin pembawaan kayak gitu, mikir misalnya 3 SKS, 1 SKS ngapain, terus 2 SKS berikutnya ngapain, kayak gitu. Nah kalau belajar online sih masih sama, maksudnya masih masih harus mikirin itu juga, bahkan kayaknya bebannya nambah deh. Maksudnya kan sekarang kita harus menghayal dulu dari sisi mahasiswa tuh lihat konten online tuh gimana gitu. Mahasiswa tuh kalau kalau misalnya gini, kalau di kelas kita bisa ngomong panjang lebar, nah tuh kalau hal itu dilakukan secara online efektif apa enggak kan gitu ya. Jadi malah nambah sih hitungannya. Nambahnya tuh gimana tuh Kak? Boleh diceritain nggak? Nah Ngebayanginnya gimana tuh? seperti itu tadi misalnya, kalau di kelas biasa kan kita bisa sambil cerita-cerita gitu ya. Jadi kalau dosen itu kan kadang ada cerita-ceritanya gitu. Nah, kalau sekarang online itu kan cerita-cerita itu hampir nggak bisa dilakukan karena mahasiswanya terhalang kuota, sinyal, Mhm. kayak gitu segala macam. Nah, jadi yang disampaikan tuh ya materi aja jadinya. Padahal yang bikin kuliah menarik itu Berarti, kan ceritanya, kan gitu ya. Ada unsur ceritanya, mhm. kayak gitu. Setuju, setuju. Berarti kurang dari keakraban gitu ya? Kira-kira kayak gitu. Jadi kita tuh dibatasi, nggak bisa eh, membahas hal di luar mata mata gini mata kuliahnya. Jadi mau cerita pengalaman dosennya juga susah gitu karena waktunya terbatas, minim kuota segala macam. Maksudnya waktunya terbatas itu dari kakaknya sendiri gitu mengerti para mahasiswa atau emang ada ketentuan gitu Kak dari kampus? Waktu kalau di dunia online, waktu itu bukan uang, waktu adalah kuota. Jadi kalau Kan dunia, kota ada uangnya dong. nah ya gitu dah. Jadi jadi waktu adalah kuota kalau belajar online. Jadi kita tuh kejar-kejaran kuota gitu sih. Ya kan tidak seluruh mahasiswa langganan wifi, tidak seluruh mahasiswa punya sinyal yang bagus di daerahnya kan gitu. Hmm. Ada ada sinyal yang bagus tuh gimana tuh Kak? Sorry gimana tadi Ada. suaranya putus. Kan tadi kakak bilang kalau Ah, misalnya ada siswa nih yang nggak bagus sinyalnya. ah, ah. Biasanya menanggulanginya gimana tuh? Itu kita, nah selama dia masih ada sinyal kan gitu ya. Contoh Mm-mm. materinya kita upload, misalnya sekarang kan lagi tren Google Classroom. Nah di Google Classroom itu kita kasih waktu misal 3 hari setelah diupload. Misal kuliahnya hari Rabu, kita upload materinya hari Selasa, hari Kamis batas akhirnya. Jadi mahasiswa itu punya waktu 3 hari untuk belajar. Jadi yang biasanya cuma 2 jam di kelas molor jadi 3 hari. Hmm. Kayak gitu sih. Berarti online jadi molor gitu ya? Jadi bukan molor, jadi lebih lebar aja, lebih lebar aja gitu. Kalau video misalnya, video tuh kita bisa buat yang minim gambar, minim minim animasi gitu ya, jadi lebih menekankan suaranya. Nah videonya diupload ke YouTube, mahasiswanya bisa tonton dengan kualitas paling kecil misalnya 144p gitu, 360p. Jadi yang lebih ditekankan itu adalah suara gitu sih, seminim mungkin ada gambarnya gitu sih untuk apa namanya, kiat-kiatnya. Oh, berarti kalau Kak sendiri ngirim materinya itu berupa video gitu ya? Saya video ada, doc ada, PowerPoint ada, ya semuanya lah. Tapi sebenarnya intinya ya mirip-mirip. Apa yang ada di video itu dari doc juga, apa yang ada di PowerPoint ya dari doc juga. Itu sekarang kasih kasih alternatif ke mahasiswanya, nyamannya yang mana Ah, gitu. ah, ah.
Mm-mm. kayak gitu. Milih gitu yang mana yang apa gitu ya. Heeh, gitu. Online gitu angkat apa nih Pak? Kak, laptop atau PC atau HP biasanya? Gimana gimana? Sorry agak putus sinyal saya kayaknya nih. Biasanya pakai perangkat apa nih? Biasa kalau lagi kelas online. Oh, saya pakai pakai laptop, tapi nerima notif di Google Classroom itu ada di HP juga. Jadi kayak gitu kan laptopnya kan nggak online terus menerus. Jadi ada notif masuk itu ada di HP juga kayak gitu. Tapi buat 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 ininya buat ngajarnya di laptop. Berarti kakak setiap ngajar itu ngejelasin juga ya, nggak jebret-jebret ngasih materi gitu, nggak kan? Nah, kalau dari kampusnya saya tuh di Stiki itu kebijakannya minimal satu semester itu tatap muka online, video conference gitu, Zoom, Google Meet, apapun itu minimal 3 kali. Jadi nggak tiap Oh emang minggu, ditetapkan gitu Kak? nggak tiap minggu. Jadi kampusnya ngasih tahu minimal 3 kali di awal perkuliahan, pertemuan pertama, di sebelum UTS dan sebelum UAS kayak gitu. Lebih dari itu boleh tapi janjian ke mahasiswanya, misalnya mahasiswanya harus Oh. sama-sama setuju kayak gitu. Kalau misalnya gitu tuh Kak, kan anak-anak mahasiswa baru nih belum kenalan sama dosen gitu. Ya. Biar nggak awkward di kelas online gitu gimana sih Kak biasanya? Dosen sendiri gimana? Nah, itulah yang dimanfaatkan di kesempatan video conference pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama itu videonya itu khusus untuk kenalan, kontrak kuliah, kayak gitu, Hmm. overview materi gitu di pertemuan pertama kayak gitu. Nah, kedua, ketiga dan seterusnya baru deh tidak tatap muka. Tapi kalau mau tatap muka boleh aja selama mahasiswanya sama-sama mau gitu ya, sama-sama setuju. Gitu. Hmm, hmm, hmm. Tapi selama kelas-kelas online itu lancar-lancar aja tuh perangkatnya Perangkatnya, sampai sekarang. perangkatnya Hmm. apanya nih? Apanya yang lancar mahasiswanya? Yang lancar apanya nih maksudnya yang ditanya? Perangkatnya, Oh, kalau dari perangkat sih kembali ke orangnya ya. Kalau saya sih lancar-lancar aja. Yang nggak lancar ya koneksinya. internetnya gitu. Iya, kayak sekarang nih kan ada macet-macet putus-putus ya normal sih kan online nggak bisa lancar banget gitu ya. Gitu sih. Kita pakai apa Kak? Pakai wifi atau kuota sendiri? Saya pakai wifi kan tidak boleh sebut merek tapi ya. Dan ya, jadi pakai wifi ya. Ya mereknya nanti di WA aja. Inisial I, Pak. Inguh ya. Aduh, aduh. Kayak gitu. Pengeluarannya jadi nambah atau enggak Kak buat koneksi ya kelas online gini buat bayar listrik atau koneksi internetnya? Nah, kalau itu sih saya dari sebelum pandemi, sebelum sebelum COVID memang udah langganan WiFi. Jadi nggak gini sih di saya nggak ada perbedaan signifikan itu. Justru malah lebih hemat sih, nggak beli bensin. Oh, jadi hematnya lebih di bensinnya ya. Ya kalau di kampus kan makan siang itu beli gitu kadang ya pengen jajan ngemil gitu sekarang nggak ada. Jadi malah kalau dihitung-hitung kayak lebih hemat deh. Lebih hemat ya kayak. Ya kira-kira kayak gitu. Menarik, menarik. Menarik, menarik. Mantap. Saya juga gitu soalnya. Oh iya. Sebagai mahasiswa juga gitu ya kayak. Iya, iya. Ah, Bener-bener. itu sok-sok mahasiswa aja tuh. Kena lulus. Terus biasanya Kak Andi ngajarnya di mana? Di rumah, di ruang tamu atau di kamar gitu atau ada ruangan sendiri buat ngajar? Nah, kalau saya di rumah ini di kamar. Tuh, cuma
di momen-momen tertentu yang harus banget eh, internetnya bagus, atau backgroundnya bagus, atau pencahayaannya bagus, atau biar untuk mengurangi gangguan, ya di rumah banyak gangguan gitu ya, ya terpaksa keluar. Atau Terpaksa keluar, ya keluarnya ujung-ujungnya saya ke kampus lagi. Pernah nih, pernah. Berarti ngajar online di kampus-kampus lagi gitu. Iya, jadi ngajar online di kampus gitu, seni ya. Pernah nih, pernah kejadiannya itu saya jadi pengisi webinar. Itu kan diajakin teman ngisi webinar, speaker lah gitu. Nah, itu kan acara 2 jam, yang nonton umum ya, bukan mahasiswa kampus sendiri, yang nonton umum masyarakat. Itu kan kita kan harus tampil profesional ya. Ya, kalau sekarang di rumah ada suara burung, siapa tahu ntar ada orang manggil kan, itu ya kan sangat tidak profesional. ya. Jadi kaburlah saya ke tempat yang aman gitu, internetnya bagus, dan saya tidak akan diganggu. Tempat itu adalah kampus. Kembali ke kampus. Kembali ke kampus ya, jadi ngisi webinarnya di kampus itu. Wifi kampus sudah tidak perlu diragukan, background kampus sudah pasti aman, dan tidak akan dipanggil mendadak kalau di kampus. Oh, berarti kampus itu terbuka ya Kak selama pandemi ini ya? Nah, Masih bisa. khusus nggak tahu ya, kalau saya nggak tahu di kampus lain. Kalau di Stiki itu staffnya tetap kerja, front office, akademik, perpus itu tetap aktif. Jadi masih menerima kunjungan gitu. Tapi seringnya ngajarnya di kampus atau di rumah, Kak? Nah, kalau ngajarnya ya di rumah. Kalau momen-momen tertentu, webinar, lalu ada rapat atau ada apa gitu yang benar-benar formal, ya terpaksa keluar rumah gitu. Kalau misalnya di rumah gitu kondusif nggak, Kak? Nah, Ya, 70% lah ya. 70% ada kondusif. kenapa tuh? Ya ini internetnya kurang stabil kan, karena internetnya di rumah nggak sendirian make kan itu ya. Keluarga lain juga make. Terus suara lain, suara burung, suara anjing, suara motor lewat gitu. Belum lagi ntar kalau ada tamu tiba-tiba mendadak datang kan dipanggil gitu. Gitu sih gangguan. Kayaknya semua rumah pasti mengalami itu. Gitu. Gitu. Abis itu aku masuk, tadi kan masih kebiasaan tuh Kak. Waduh, itu tuh tak kira udah habis semua pertanyaannya. Kan ngobrol. Ini berbab-bab ini pertanyaannya ini. Yo, kayak skripsi. Aku mau masuk agak lebih ini nih, lebih ke prosesnya gitu, proses Oh, ngajarnya nih. Saya jawab yang tadi aja udah berpikir loh. Oke, siap. Ini kan nggak jujur gitu Kak. Nah, iya. Biasanya kalau mau ngajar gitu ada kebutuhan spesifik atau gimana Kak? Ya, Kebutuhan spesifik atau gimana gitu ya? iya, ha. Kebutuhan spesifik kalau dari segi perangkat ya perlu kamera yang oke kan itu ya. Perlu mic juga, lalu koneksi sudah pasti. Lalu materinya juga harus oke. Nah, yang unik itu adalah menyamakan jam dengan mahasiswanya. Mahasiswanya kan kerja tuh. Kalau di kampus saya sebagian besar itu udah kerja. Jadi mereka tuh kadang mintanya. Oh, ada kelas karyawan. Jadi mereka tuh kadang mintanya jam malam, jam di atas jam kerja, di atas jam 5, jam 6. Itu. Jadi kalau jam manusia normal, bukan jam manusia normal. Kalau jam tubuh manusia itu kan dah jam yang santai gitu ya, yang udah tidak se-fit pagi hari kan, itulah modelnya. Jadi gitu dah. Jadi tantangannya di situ. Jadi kuliahnya sudah online, jamnya pun jam malam ya, jam orang istirahat kayak gitu sih. Itu persiapannya. Oh, emang kalau misalnya apa? Persiapannya gimana? Persiapannya lebih. Lebih persiapannya gitu. Ya harus lebih matang gitu lah.
Emang kalau gitu kelasnya itu tergantung requestnya mahasiswa ya Kak? Bukan dijadwalin gitu? Nah, khusus untuk semester ini jam kuliahnya dilepas ke dosen masing-masing dari kampus saya. Hmm, Cuma cuma dikasih karena hari, cuma dikasih harinya aja, mata kuliah ini hari ini. Jamnya dikembalikan ke dosennya gitu. Karena online nggak bisa nak kita matok jam. Maksudnya bisa sih bisa, cuma nggak efektif gitu loh. oh berarti masuk semester ini tuh karena lagi online situasi pandemi ini ya? Bukan Mm-mm. karena sebelumnya ada rencana kayak gitu kan ya? Ya kan online ini kan karena COVID kayak Mm-mm. gitu. Gitu sih. Jadi kelasnya tergantung nyesuaiin sama mahasiswanya gitu ya? Ya kadang ada faktor-faktor nggak terpikirkan misalnya eh, mahasiswa beli kuota kan gitu ya. Heeh. Nah kuotanya itu ada jam malamnya. Gitu. jadi kita kuliahnya ikut jam kuota malamnya mahasiswa. Ini dong. Kalau Ya saya tuh udah biasa Iya gini kan? Pak Enggak. kuliahnya jam 21.00 ya, saya baru ada kuota jam segitu, ya sudah jam 9 malam kuliah. Ya kuliahnya sama pocong. Kayak gitu dah. Berapa lama Kak? Gimana gimana? Gitu. Tuh, durasinya. Durasinya. Mm-mm. Durasinya itu dikembalikan juga ke dosennya. Cuma kalau dari segi SKS ya masih sama seperti akademik, 3 SKS, 2 SKS seperti itu. Cuma pelaksanaannya ya kita lihat di lapangan aja. Kalau materi udah habis ya selesai kayak gitu. Kalau dirasa nggak cukup ya bisa minggu depannya kayak gitu, fleksibel sih jadinya. Berarti kalau misalnya tuh kelas dimulai itu tepat nggak? Nah, itu nggak bisa tepat-tepat banget. Ya kita mulainya tepat, mahasiswa tuh kadang ada yang masuk 5 menit setelahnya, 10 menit setelahnya. Kayak gitu sih. Kalau kelarnya tuh sesuai jadwal atau ya tergantung misal kalau ada yang nanya ya lanjut gitu. Itu gini sih. Tiap dosen pasti strateginya beda-beda gitu ya. Kalau dari saya biasanya suruh mereka belajar dulu, saya kasih materinya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung disampaikan. Nah, pertanyaan itulah yang saya jawab di kesempatan untuk video conference gitu. Jadi pertanyaannya sudah ada sebelumnya, itu saya jawab di video conference. Jadi lebih efektif kayak gitu. Dibanding nunggu mereka nanya ada pertanyaan nggak di video conference jalan gitu, itu Iya. kurang efektif gitu. Ya, jadi nanya dulu baru baru video kayak gitu. Kalau biasanya nih kalau lagi kelas proses penyampaian materi kalau Kak Andi sendiri gimana tuh? Boleh diceritain nggak prosesnya? Proses penyampaian materi itu yang kayak gimana ya maksudnya? Mungkin dimulai dari materi dulu, abis itu diskusi tanya jawab gitu. Oh itu. Nah itu eh, di kampus itu diseragamkan oleh akademik. Jadi ya, yang saya bilang tadi itu ada waktu 3 hari. Misal kuliahnya hari Rabu, itu hari Selasa adalah upload materi, gitu. Hingga hari Kamis. Nah setiap paket pembelajaran itu ada kuis. Kuis inilah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dihitung hadir. Kayak gitu. Dan sudah diseragamkan oleh kampus kayak gitu. Oh, kalau misalnya dia nggak ngerjain kuisnya berarti nggak dihitung hadir gitu Kak? Ya, nggak dihitung hadir. Kuisnya itu singkat kok, maksudnya bukan biasanya itu pakai Google Form, jumlah soalnya 5 sampai 10 dan itu opsional ABCD. Jadi kayak kayak jawab kuis gitu. Nah, itu nggak apa namanya? Tidak perlu effort yang tinggi kayak harus nulis tangan atau ngupload ini atau bikin apa gitu. Nggak. Jadi sebagai bukti mahasiswanya hadir gitu aja. Kayak gitu sih. Kenapa tuh Kak pertimbangan milih Google Form sebagai bukti hadir? Karena kalau dilihat dari segi kesiapan aplikasi, kampus belum punya aplikasi yang se sehandal Google Form gitu ya.
ya siapa sih menang lawan Google kan gitu. Nah, terus ini juga waktunya mendadak, maksudnya COVID mendadak banget gitu, tidak ada persiapan sama sekali. Jadi kita lebih ke pakai yang ada aja dulu kan gitu ya. Kalau mau bikin sendiri bisa, cuma ya waktunya nggak terkejar kan gitu ya. Itu sih alasannya milih Google Form. Google Form juga selama ini ya Oke. aman kan gitu ya. Masih aman lah Setuju, setuju, setuju. gitu. Ya juga yang diterima di Google Form itu kan cuma jawaban mahasiswa ya, nggak ada data pribadi kan gitu ya. Jadi ya aman-aman aja sih. Walaupun itu bocor, yang bocor ya soal dan jawaban perkuliahan gitu ya. Yang maling jadi pinter kan gitu. Gitu sih. Berarti kalau di situ nggak ada proses absensi kayak di website gitu nggak ada, Kak? Nah, jadi kita absennya itu berdasarkan apa namanya? Kalau di classroom itu bahasanya turn in gitu ya. Jadi kalau dia udah jawab quiz Hmm, di classroom kan dia berubah statusnya jadi turn in. Jadi turn in itulah yang hmm. dianggap hadir gitu. Dari Kak Andi sendiri ada nggak kekhawatiran gitu selama proses online gini? Ya banyak. Nih, boleh diceritain nggak, Kak? Nah ternyata Paling the most lah, the most. oh demo saya mahasiswanya nggak belajar. Kenapa tuh bisa mikir kayak gitu? Ya materinya nggak di-download. Ya, materinya nggak diklik. Jadi dia jawab kuis saja gitu berdasarkan apalagi nih ABCD ya opsional ya. Jawabannya udah ada dia tinggal milih aja. Gitu loh. Takutnya ntar soalnya di Kopas, di Google dia nemu jawabannya dia trik-trik kayak gitulah. Jadi sekedar menutup menutup absen aja. Padahal kalau sebenarnya kalau dibicarakan dari yang rugi siapa kan yang rugi mahasiswanya kan gitu ya. Tapi yang namanya mahasiswa kan belum belum akan mikir ke situ. Yang penting hadir, yang penting absen kan gitu sih masih pemikirannya di mahasiswa kayak gitu sih. Itu sih yang kekhawatirannya ya kayak gitu. Oke. Tadi dari seluruh materi itu biasanya berarti dari awal tuh pakai Zoom sama Google Form gitu. Nah, kalau media, Pertim kalau yang wajib dari kampus itu adalah classroomnya. Jadi Heeh. kode kelas classroom itu dipegang oleh akademik. Misalnya saya ngajar apa aja, kode kelasnya apa aja itu udah dipegang oleh akademik. Jadi akademik bisa pantau di classroom itu saya ngapain aja Oh, gitu. Nah, untuk media di luar classroom mau pakai form, Google Form, Zoom, Google Meet itu nggak dipantau sama kampus. Jadi dikembalikan bebasnya ke dosen masing-masing kayak gitu. Apalagi Sticky ini kan kampus komputer, jadi dosennya sudah ya memang bidangnya kayak gitu. Jadi tidak perlu kampus tuh nggak khawatir lagi untuk ngelepas dosen-dosennya. Bukannya gimana-gimana, misalnya kalau saya sebut misalnya pertanian gitulah misalnya dosen-dosen pertanian kan tidak tidak sehari-hari pakai laptop kan gitu ya. Mungkin mungkin mereka ya dipantau beneran, bukan saya ngatain ya. Misalnya di Unut harus ngunci pakai Webex gitu misalnya. Unut kan pakai Webex ya. Nah, jadi kalau Webback. ya Webex. Jadi kalau pendapat saya pribadi kenapa sampai ditetapkan seperti itu ya karena Unut itu kan heterogen, nggak cuma komputer aja, masih banyak fakultas lain yang orang-orangnya tidak 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 apa bahasanya ya, tidak tidak lemas lah maksudnya, tidak tidak sehari-hari tidak fasih ya, tidak fasih menggunakan teknologi kayak gitu. Nah kalau di kampus IT itu lebih banyak dilepas aja sih, dilepas aja dosennya mau pakai apa, yang dipantau cuma classroomnya kayak gitu. kalau Kak Andi biasanya pakai apa tuh? Kalau saya nanya aja ke mahasiswanya mereka pinginnya pakai apa. Nah kadang Berarti kadang ada yang minta Google Meet karena menurut mereka Google Meet lebih lebih hemat kuota gitu ya. Kadang ada yang minta Zoom juga kayak gitu sih. Jadi saya lebih kembalikan aja ke mahasiswanya. Mau nanti video pakai apa gitu. Kayak gitu sih. kalau misalnya ada 50-50 nih yang beli Zoom atau Google Meet, Eh, terus sel- gimana tuh? Selama ini sih belum pernah ya. Selama ini belum pernah kayak Oh, gitu. belum. Ya biasanya mereka pasrah-pasrah aja gitu. Pasrah.
Terserah aja. Kayak gitu sih. Nah, Keseringan kalau sampai sekarang? nah, kalau saya milih sebenarnya plus minus ya. Plus minus. Di Meet ini saya bukan jelekin platform atau gimana ya, karena memang mengalami aja. Kalau kalau di Meet itu unlimited gitu ya waktunya ya. Dulu ada batasan waktu pertama muncul, sekarang Google Meet udah, ya saya pakainya unlimited, tidak ada batasan waktu, cuma fiturnya kurang, maksudnya tidak se-advance di Zoom gitu, maksudnya ini kalau mau nge-mute orang cuma hostnya aja yang bisa gitulah, misalnya tidak bisa ngajak host lebih dari satu kan gitu biasanya ya. Eh, Google Meet ini simpel sekali menunya. Nah, tapi plusnya adalah dia tuh free gitu. Nah, kalau di Zoom berbayar kan, Zoom itu kan berbayar. Kalau yang free cuma bisa 40 menit. Jadi minusnya adalah di waktu 40 menit. Plusnya ya dengan fitur itu tadi banyak. Ya, kita bisa ngatur siapa aja yang bisa nyalain video, siapa aja yang bisa ngomong, bisa co-host, bisa macam-macam lah. Kalau di Zoom kayak gitu lebih advance ya, cuma berbayar. Gitu. Oh ya, tadi ada kelewat nih Kak. Kan tadi kata Kak Andi kekurangannya tuh si mahasiswanya nggak belajar nih Ah, di online ini. mm-mm. Kalau dari dosen-dosen sendiri atau Kak Andi sendiri ada pertimbangan nggak buat menanggulangi itu? eh Gimana ya, ini itulah problem yang baru ditemukan semester ini. Jadi COVID ini kan kalau di kampus kan itu baru 2 semester ya, semester ini dan semester lalu kan gitu ya. Pengalaman COVID-nya di kampus-kampus. Nah, semester lalu itu lebih kacau ya. Semester lalu itu 2 pertemuan di awal normal, pertemuan ketiga itu COVID. Jadi benar-benar rusak sekali. Saya bisa bilang rusak lah. Nggak ada persiapan, mendadak banget, semua mendadak, terbengkalai gitu. Nah, semester ini sudah lebih teratur, maksudnya sudah lebih siap lah antara dosen dan mahasiswanya. Cuma yang tadi saya bilang, masalah mahasiswa tidak belajar itu masalah yang baru kita temukan. Gitu sih, jadi ya Boleh cerita maksud rusak di awal-awal itu maksudnya gimana tuh rusaknya? nah gini Eh, di awal itu bahkan kita tuh nggak tahu teknologi. No, bayangin tuh, kampus teknologi nggak tahu teknologi, buta ya. Maksudnya gini, Mantap. saya sendiri nggak tahu Zoom itu apa semester lalu, kan gitu ya. Ya kayaknya bukan saya aja deh, dosen-dosen lain juga kayak gitu. Dosen IT-nya aja nggak tahu Zoom itu apa, gimana dosen tanda kutip pertanian gitu ya. Bahkan hingga hari ini masih banyak dari mereka yang kagok lah, bukan yang nggak tahu ya, udah make tapi belum lancarkan, kagok ya, masih kagok make aplikasi-aplikasi ini gitu sih. Nah, jadi semester lalu itu kita masih bahasa Balinya gabag-gabag gitu. Ini Indah orang Bali apa bukan? Bukan aku. Saya ngomong bahasa Bali nanti roaming nanti ini. Apa Mungkin ya? nanti Kak Ngawur-ngawuran gitu loh, Indah. Ngawur-ngawuran. Oh, oh, berarti di ini nih di Jawa. iya aku di Depok. Oh, di Depok. Iya, iya, iya. Jadi kalau di kemarin itu kita tuh meraba-raba gitulah, gabag-gabag bahasa Balinya. Meraba-raba, oh ternyata buat bikin kelas online tuh pakai Classroom, Google punya produk, terus kita cobain gimana caranya bikin kelas di masa harusnya sudah belajar online. Jadi harusnya kita udah kuliah online, tapi di waktu itu kita masih belajar gimana cara bikin kelas, gimana siapa caranya jadi teacher, gimana ngundang mahasiswa, kayak gitu loh. Jadi awal startnya tuh bisa dibilang kelabakan, kacau. Dosen-dosen di kampus itu sampai begadang, sampai sampai tengah malam buat bikin kelas online aja. Jadi migrasi semua kelas satu semester itu ke versi Classroom-nya. Jadi invite email mahasiswa satu persatu gitu, seluruh kelasnya semester 7 sampai semester 1 sampai semester 8 kayak gitu. Jadi kacaunya kayak gitu kira-kira. Nah, kelasnya Jadi sudah kalau ada. sekarang udah
ya kelasnya pun sudah ada, materinya nggak ada. Nah, itu gimana tuh? Ya kelasnya sudah ada, dibegadangin sampai malam-malam. Materinya nggak ada, ya mau ngapain kan gitu ya, semua materi kita mungkin catatan dosen, lalu masih di laptop pun tidak siap diberikan ke mahasiswa, masih bentuk orak-orek kan gitu ya, doc segala macam itu nggak rapi gitu, nggak bisa langsung dikasih ke mahasiswa kayak gitu. Nah jadi kemarin tuh benar-benar kita meraba-raba kayak gitu. Kalau sekarang udah agak lumayan gitu, Kak. Ya sekarang udah agak lumayan, bahkan strateginya di kampus saya itu dosen itu membuat materi ajar yang sama. Maksudnya gini, saya berlima misalnya ngajar mata kuliah A gitu ya. Jadi saya berlima bersama teman-teman dosen lain itu bikin materi untuk satu semester. Jadi kita berlima materinya sama, yang beda cara penyampaiannya aja. Jadi kayak gitu. Jadi nggak ada, kalau semester lalu kan dosen tuh dengan materinya masing-masing gitu ya. Iya, Jadi ada yang materinya padat banget, mungkin ada yang tipis, ada yang suka tanya jawab, ada yang suka ini suka itu. Nah sekarang itu kita samakan dari sisi filenya. Jadi presentasi kita sama, materi kita sama, video kita sama kayak gitu. Jadi bedanya ya cuma cara penyampaiannya aja. Gitu sih. Jadi semester sekarang tuh lebih baik lah, jauh lebih baik daripada yang kemarin. Tapi permasalahan yang mahasiswa takutnya belum belajar nih belum ya? Kayak. Iya betul. Saya pernah mancing, bukan mancing ikan ya. Aduh. Saya pernah mancing nih. Jadi video materinya itu saya upload ke YouTube saya. Video materi kuliah tuh loh. Itu saya upload ke YouTube saya. Nah, saya kan bisa lihat viewernya berapa. Iya. Nah, saya cocokkanlah jumlah viewer itu dengan jumlah mahasiswa saya. Nah, akhirnya viewer videonya nggak nyampe 50% dari jumlah mahasiswa. Dari situ saya tahu kalau videonya itu nggak diklik oleh setengah lebih mahasiswa. Terus kalau gitu nanti belajarnya gimana tuh mahasiswanya? Nah, itu dah, berarti kan mahasiswanya nggak belajar. Ya juga, menarik triknya. Ya, jadi di situ saya tahu video saya diklik berapa kali sih. Nah, itu pun kalau saya kepedean ya, yang ngeklik itu seluruhnya mahasiswa saya. Bisa saja orang umum kan. Nah, berkurang lagi persentasenya. Oh, iya. Ya benar. Kayak gitu. Aduh, pusing. Terus kalau online gini masih ada kegiatan diskusi gitu nggak, Kak? Dosen sama mahasiswanya? Masih. Jadi saya tuh setiap kelasnya saya bikinkan grup WhatsApp. Jadi setiap saya upload apa gitu, saya info ke sana. Jadi biar mereka tuh punya notifikasi gitu. Jadi mereka nggak tertinggal gitu. Jadi saya upload materi hari Selasa, setelah selesai upload saya langsung chat di grup WA, saya kabarin, saya baru aja upload materi, silakan dibaca, kalau ada kendala sampaikan, kayak gitu sih. Terus mahasiswanya aktif nggak tuh nanya-nanyain? Ya mahasiswa itu bukan dia aktif ya. Mahasiswa itu responnya satu untuk semua, kayak siaran TV. Maksudnya gini, Gimana? responnya, saya upload materi ya, bla bla bla, silakan dicek ini, terima kasih. Dari atas sampai bawah jawabannya adalah baik Pak. Temannya udah jawab baik Pak, bawahnya baik Pak lagi, bawahnya baik Pak lagi, gitu 16 kali, sekian kali itu baik Pak aja ke bawah. Oke. Berarti ada perbedaan nggak tuh, Kak, keaktifan mahasiswa kelas kalau offline sama online ini? Nah itulah yang nggak bisa kita deteksi, keaktifan, karena selama ini konteks keaktifan itu kan aktif di kelas ya, angkat tangan, bertanya, membuat tugas gitu ya. Nah kalau online ini saya masih bingung ya gimana mengelompokkan yang aktif dengan yang nggak aktif kan gitu ya. Emang kalau misalnya gimana? Kalaupun dilihat dari dia ngumpul tugas aktif. Nah belakangan kan semuanya ngumpul tugas juga.
Kalau Nah, di kalau misalnya lagi kelas online gitu, hmm, ada sesi tanya jawab terus pada nanya gitu. kalau selama ini di pengalaman saya sih nanyanya itu harus dipancing gitu ya, maksudnya sampai harus diingetin itu. Ayo yuk, bertanya, nanya, nanya, ya harus sampai digituin. Ah, Jadi inisiatif yang gini tuh susah. Apa mereka juga gimana ya? Apa mereka itu juga masih masih segan gitu mungkin menyela lewat komen atau raise hand gitu di Zoom. Apa mereka masih segan karena sebelumnya nggak pernah apa takut dibaca, mungkin pertanyaannya bingung ya kan? Ya, gitu sih. Kayak Kayak gitu. kamu mungkin ada nanya? Wah, ini udah habis pertanyaannya. Belum. Oh, belum. Dikit lagi kok. Ada. Aku mau tanya apa tadi ya? Lihat scroll dulu ya tadi nyatet. Nah ini presensinya cuma dari gini Blandi, apa namanya? Di classroom. Dari tugas. Maksudnya tadi kan bilang presensi dihitung cuma dari dia mengisi Google Form atau tidak. Hmm. Itu satu-satunya apa namanya cara tahu mahasiswa itu hadir di kelas gitu ya berarti. Ya, jadi itu sudah ditetapkan oleh kampus. Jadi mahasiswa itu harus menjawab kuis dengan waktu tertentu, biasanya itu 2 sampai 3 hari dikasih waktu. Nah, nanti status di turn in di classroom itulah yang akan dijadikan patokan hadir atau enggaknya si mahasiswa itu. Nah, nggak tahu di kampus lain ya. Kan gitu ceritanya. Gitu. Oke. Nah, Ada lagi kok? ada lagi. Kan apa dibilang tadi kan minimal 3 tatap muka. Pertama, di tengah, di akhir kalau nggak salah. Iya. Nah, semisal dosen itu tidak, misalnya memenuhi 3 itu, terus selebihnya kelas itu diganti apa kalau nggak tatap muka berarti? Ya itu, misalnya hari Rabu kuliahnya, Selasa diberikan materi. Materi itu ya langsung materi ajar, modul, presentasi, video, dan lainnya, termasuk kuis. Kuisnya itu ditutup hari Kamis. Nah, materinya itu bisa diakses kapan saja. Materinya itu masih lifetime ya, bisa iya. diakses kapan saja. Kuisnya yang dibatasi 2 sampai 3 hari. Kayak gitu perjalanannya. Oke, berarti diganti materi ya. Siap. Itu kalau mahasiswanya bukan tidak mau ya, sepakat untuk tidak video conference. Gitu. Sepakat. Ya. Oke. Tapi lebih sering video conference atau materi Blandi? Ya, saya ikut minimal kampus jadinya, karena kemarin waktu survei di video conference pertama itu mahasiswanya saya survei ya 80% itu pakai kuota. Jadi yang punya wifi ada, ya cuma dikit sekali kayak gitu. Jadi kita ya ikut aturan kampus minimal 3 kali kayak gitu. Oke. Kecuali untuk yang skripsi. Nah, kalau skripsi yang bimbingan saya itu saya ajak video conference tiap hari Sabtu. Ya, tidak mau, suka tidak suka, pokoknya harus conference online. Kenapa kayak gitu Blandi? Kenapa tuh Kak? Iya, biar mereka tuh tidak lepas jalur ya. Kalau mereka tuh terlena sedikit saja, tiba-tiba semesternya udah selesai. Kalau gitu kadang nggak mau nanya ya Kak ya? Takutnya hilang ya, terlena malah main layangan gitu loh. Main layangan lah mahasiswa. Layangannya Dota paling. Ya, di Depok ada layangan ini pasti. Ada masih. Oh, masih. Depok kan pinggiran gitu. Oh gitu. Depok itu Jawa apa ya? Depok ini masih Jawa Barat, deket Bogor. Oh, dekat Bandung enggak? Enggak, bukan. Oh, enggak. Dekat Bogor. Masih daerah Jakarta sih. Oh, masih daerah Jakarta. Pinggiran Jakarta gitu ya. Nah. Pinggiran Jakarta. kok jelek banget ya bilangnya. Perbatasan kan. Ya, masih Jakarta juga.
enggak gitu. Berarti Indah nih orang pinggiran gitu ya. Iya, Oke. Lanjut ya. Ini Saya pinggiran Denpasar ya. pinggiran. pinggiran Bangsar. Oke. Ada lagi nggak indikator mahasiswa tuh nggak belajar, Bani? Maksudnya tadi kan ada satu indikator disebutkan bahwa jumlah view di YouTube. Ada lagi nggak selain itu? Untuk tahu nih mahasiswanya nggak belajar kayak Nah, indikator itulah lain. Classroom itu kan tidak menyediakan misalnya file itu diunduh berapa kali gitu ya. Oh, Yang download dari mahasiswa siapa saja itu nggak kelihatan, nggak bisa di track di Classroom. Jadi saya iseng kemarin video itu saya upload ke YouTube. Link YouTube-nya saya bawa ke Classroom gitu. Jadi kalau mau upload video ke Classroom langsung bisa. Cuma saya akali kemarin siasatin nakal sedikit, mahasiswanya juga nggak ngeh. Jadi videonya saya upload ke YouTube, link YouTube-nya saya bawa ke Classroom. Nah, saya ngelihatnya tuh viewernya dari admin YouTube-nya. Nah, itu angkanya tuh nggak nyampe setengah mahasiswa. Nah, kayak gitu. Viewer loh itu viewer ya. tapi itu akurat nggak? Nah, itulah kita kan tidak punya tools lain ya maksudnya. Kayak kalau dari karena kampus itu nggak pakai Moodle, maksudnya nggak pakai teknologi kayak Moodle. Kalau Moodle kan bisa di tracking ya, yang udah ini siapa, yang udah ini siapa kayak gitu sih. Nah, ya kita cuma bisa tracking mahasiswa itu jawab kuis apa enggak. Nah, gitu. Sedangkan untuk jawab kuis dia bisa kopas di Google, nyari jawaban di internet tanpa klik materi ajarnya, tanpa klik itu media pembelajarannya. Tapi balik lagi, nah, bukankah kalau dia nyari di Google dia tuh juga belajar? Ya juga Ya, ya. jadi ada dilema gitu loh. Ya, saat kuis kita diselesaikan tanpa dia nonton video, tanpa dia download materi, tapi Iya dia juga. searching di Google, dia kan belajar juga. Iya. Yang searching di Google tuh nggak bisa di track benar-benar. Ya, sedangkan apa yang dia searching di Google itu ya kita nggak tahu. Apakah dia nanya juga teman-temannya, berhubung soal kuisnya dikit 5 sampai 10 itu kayak nyontek UN gitu loh. A B C D B. Itu jawabannya pertemuan ini gitu. Iya. Bisa aja seperti itu. Nah, seperti itulah maksudnya online itu masih banyak celah sih ya. Jadi ya memang itulah kelemahannya ya. Kelemahannya online kayak gitu. Oke. Selain celah-celah gitu, ada lagi mungkin apa namanya kelemahannya Melani? Apa ya? Ya itu tidak bisa menyampaikan cerita. Oh iya Dosen tadi ya. dosen itu tidak bisa bercerita karena terbatas waktu. Waktu adalah kuota. Bukan uang. Bukan, Bang. Karena kuota bukan lagi uang, kuota dari pemerintah. Jadi waktu adalah kuota. Terus yang paling gini tuh praktikum sih. Ya. Oh iya. Oh iya, praktikum gimana tuh, Kak? Nah, praktikum itu ya sama sekali gini. Kalau dari aturannya Mas Menteri itu sih praktikum boleh dilakukan di akhir semester. Maksudnya di menjelang UAS. Lalu praktikum boleh dilakukan bagi yang mau skripsi gitu ya. Aturannya kalau nggak salah saya baca di peraturan menterinya. Nah, berhubung sekarang mahasiswa saya semester 3, jadi kan mereka tidak skripsi. Jadi Ya. praktikumnya lebih ke, kalau komputer lebih ke nonton video sih jadinya ya, malah bukan praktikum ya. Kayak nonton tutorial lah gitulah jadinya. Ya, mau gimana lagi ya? Mau gimana lagi? Boleh dilakukannya itu maksudnya pertemuan langsung atau gimana, Kak? Atau tetap aja materi-materi lagi? Praktikum yang offline, yang normal itu kan harusnya ke lab gitu ya. Ya, ke lab komputernya. Kalau di kelas biasa kan tidak ada komputernya. Ya, praktikumnya itu ke lab komputernya, lalu coba di sana segala macam. Nah, sekarang kalau praktikum itu oke lah mahasiswa bisa coba di laptopnya sendiri. Nah, kadang permasalahannya itu spesifikasi laptopnya yang tidak mendukung. Nah, iya. Ya, misalnya ngoding gitu ya, ngoding atau edit video ya, praktikum edit video misalnya kayak gitu, animasi atau apa, itu kan perlu rendering ya, perlu proses yang berat. Nah, kadang mahasiswanya cuma punya laptop kecil gitu ya, punyanya netbook gitu misalnya.
kan sangat tidak mendukung. Nah disitulah kendalanya. Ujungnya adalah mahasiswa akhirnya nonton video tutorial. Tapi nggak ada prakteknya juga gitu ya kayak. Ya karena mau dipraktekkan kemana kan, itu praktek itu kan perlu tools, perlu media kayak gitu. Nah itu juga Oke. kendala yang belum terselesaikan. Tapi ya bukan, sekali lagi bukan compare bilang bagus-bagusin atau jelek-jelekin. Ya kalau pertanian gimana praktikumnya? Saya kok dari tadi ke pertanian mulu nih, ada sentimen pribadi. Ada sentimen. Sama pertanian nih. Ya itu jangan dimasukin ke gini ya. Besok saya di demo sama mahasiswa pertanian nanti. Pertanian. Oke. Saya mengambil contoh yang fakultas atau prodi yang tidak pakai laptop sama sekali. Jadi Iya, benar. kalau saya ngomong bicara ekonomi, mereka masih pakai laptop gitu ya. Kalau saya bicara sastra Inggris, mereka masih pakai laptop. Nah, kalau saya ambil contoh pertanian itu tidak akan pakai laptop. Disclaimer. Jadi itu maksudnya, itu alasannya saya compare-nya dengan pertanian. Siap. Oke. Gitu. Mungkin nih terakhir dari aku mungkin. Apakah ada perbedaan inisiatif mungkin sebelum online sama sesudah online nih, Belandi, dari segi mahasiswanya? Maksudnya sebelum online tuh mungkin lebih aktif nanya, maksudnya dari segi pertanyaan yang ada atau diskusi di grup kayak gitu. Apakah ada perbedaan mungkin? Ini kalau dari segi mahasiswa gitu ya. Keinisiatifan mahasiswa untuk nanya, untuk ya kayak gitu lah. Sebenarnya gini. Jadi kalau ke inisiatif mahasiswa itu ada fakta menarik sebenarnya. Jadi ketika mahasiswa itu bertanya, di mana identitas mereka itu nggak ada, maksudnya nama NIM itu mereka nggak ada, ya mereka kan banyak nanya. Anonimus berarti ya. Anonimus. Ya, jika kesempatan bertanya itu diberikan dengan sistem tanpa nama, tanpa NIM, ya mereka itu banyak nanya, jauh lebih aktif dibanding di kelas. Ini beneran nyata dan pernah mengalami. Ya, sampai ada sampai kemarin itu ada webinar yang saya ikuti, saya bisa nanya ke narasumbernya di mana nama saya nggak muncul. Oke. Ya, hasilnya adalah pertanyaan saya nggak dibaca karena tenggelam oleh pertanyaan orang lain. Lah. Oke. Itu bisa pakai yang namanya Mentimeter nih saya ketik. Nah, tuh. Mentimeter. Jadi itu Mentimeter itu kita bisa bikin pertanyaan, lalu orang bisa jawab tanpa munculin namanya. Jadi ada medianya. Jadi kita bisa bikin pertanyaan Mentimeter. Misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang benar ya? Bagaimana pendapat Anda tentang misalnya tentang komputer? Pendapat Anda tentang generasi prosesor generasi ini gitu misalnya. Atau bagaimana pendapat Anda tentang SSD? Bagaimana bikin pertanyaannya itu di Mentimeter. Nah, mahasiswanya minta akses juga Mentimeter itu, minta mereka jawab di sana. Nah, responnya jauh. Ya, jauh tinggi banget. Malah mereka tuh lebih pede jawab saat identitas mereka ada di situ. Kayak gitu. Jadi kalau kuliah online ingin respon dari mahasiswa berupa jawaban di mana identitasnya tidak penting. Mungkin jajak pendapat gitu ya, pengen tahu apa, itu pakai ya harus ke tool semacam Mentimeter kayak itu. Jadi kalau saya ketik pertanyaannya di chatboxnya Google Meet ini, siapa yang tahu tahun berapa ini, enter, jamin ada yang jawab. Ya. Oke. Ya, coba bikin pertanyaan itu, siapa yang tahu ini, bikin di Mentimeter, semuanya jawab.
Menarik faktanya nih. Jadi itu fakta menarik. Jadi sebenarnya mahasiswa itu bukan takut jawab atau nggak tahu jawaban. Mereka malu sih kayaknya. Bisa dibilang gitu. Ya malu atau memang ada ini keluar tuh out of topic. Ada kultur pertemanan yang dimana kalau temannya jawab itu dijauhin sama teman yang lain. Udah. relate. Ya jadi ada unsur-unsur seperti itu yang sebenarnya mempengaruhi mahasiswa itu nggak mau jawab. Jadi ketika dia jawab di kelas atau angkat tangan aja deh, dia belum jawab ya, cuma angkat tangan, misalnya angkat tangan kedua gitu ya. Bukan dia yang jawab, yang jawab tuh angkat tangan yang pertama kan gitu ya. Dia angkat tangan kedua, ngefek juga. Habis itu nggak diajak temenan sama yang lain. Udah. Menarik. Karena teman yang lain itu takut. Karena teman yang lain tuh nggak suka tanda kutip ya yang angkat tangan ini selalu ngumpul tugas duluan, nggak ngajak teman yang tidak angkat tangan ini. Nah ngerti lah ya maksudnya. Iya Jadi paham. ada hubungan ke situ. Jadi ketika yang menjawab ini identitasnya tidak diketahui, semuanya jawab. Siap. Kalau untuk nanya juga gitu Belandi, maksudnya itu kan untuk menjawab. Kalau untuk masa inisiatif bertanya, kalau dia bingung tuh bisa. juga Mentimeter itu bisa juga kita menerima pertanyaan dari mahasiswa. Oh, oke. Tapi banyak Selama itu mahasiswa yang nanyanya tuh. Iya, biasanya. iya mahasiswa. Misalnya saya buka sesi pertanyaan gitu ya. Saya kirim link Menti ke mahasiswa. Mahasiswanya bisa ngetik pertanyaannya di situ tanpa diketahui identitas. Kayak gitu. Jadi justru mereka akan lebih aktif nanya di situ. Identitasnya Berarti aktif gitu. Oh iya. Ya, mereka kayak lebih pede gitu. Tapi menurut kami sendiri daripada kelas offline sama Mentimeter itu lebih aktifan mana? Nanya-nanya. Kan kalau misalnya di kelas offline juga ketahuan nih identitasnya. Kalau di Menti kan benar-benar nggak ketahuan nih, anonim banget. Aktifan mana? Jauh lebih aktif Menti. Oh gitu. Di kelas oke lah 1-2 orang ya. Di kelas 1-2 orang. Di Menti 100 orang. Nah, ya. Karena ada faktor gini juga. Ketika, nah oke lah kita meet nih. Kita meet di Google Meet ini ya. Google Meet. Lalu mahasiswa itu mungkin on cam gitu ya. On kamera kan gitu ya. Ya mereka kan dilihatin tuh mukanya sama dosennya. Ya mau nggak mau kan mereka harus fokus gitu ya. Nah ketika kita berikan link Menti ya, mereka tuh akan senang. Kenapa senang? Karena mereka bisa ambil HP. Ya jadi mereka tuh buka Mentinya tuh di HP-nya, dan pasti saat buka Menti mereka juga akan lihat notif IG, mereka juga lihat notif WhatsApp. Ya mereka lihat YouTuber favoritnya upload video baru, senyumlah mereka di gini tuh, di video Google Meet itu. Jadi ada faktor seperti itu loh. Jadi gimana caranya mahasiswanya biar nggak stres, kasih link Menti, minta Menti itu dijawab dari HP-nya. Jadi mereka akan ambil HP, mau nggak mau pasti mereka akan lihat notif IG, DM segala macam ya. Kayak gitu. Jadi kita bisa dalam kesempatan. Jadi kita sebenarnya kita tahu itu. Nah, kita manfaatkan itu gitu. Kenapa? Jadi misal kuliah 40 menit gitu ya. 40 menit, setengah jalan 20 menit, di menit ke-20 itu saya lempar Menti. Lempar Menti itu pertanyaannya kadang nggak harus serius. Misalnya tanya tentang tren terkini atau apa, minta mereka jawab di Menti. Itu kayak penyegaran lagi gitu, kayak refresh lagi. Jadi yang awalnya cuma lihat layar gitu ya, melototin monitor, mereka bisa ambil HP secara resmi. Mereka bisa ambil HP-nya, nggak perlu sembunyi-sembunyi gitu, bahkan disuruh sama dosennya ambil HP-nya jawab Menti gitu. Oke. Tapi pasti ada yang nanya tuh, kayak bukan malah fokusin kan ke sosial media gitu. Nah, kita kalau saya pribadi sih ngasih ya, maksudnya misal jawab Menti sebenarnya cuma perlu waktu 1-2 menit. Ya, saya sengaja lah diamin itu 5 menit gitu. Ya, mereka bisa lah nonton kira-kira story 5-10 orang gitu ya.
Ya dengan alasan Pak Lingkaran lah intinya. masih jawab menti Pak, padahal cuma nge-next story gitu ya. Oke lah, kasih lah biar nggak pusing. Kayak Menarik, gitu. menarik. Jadi penasaran apakah sebelum adanya menti dan setelah jauh banget berarti. Ya, gimana pertanyaannya, putus-putus tadi? Berarti sebelum adanya menti sama setelah adanya menti ini benar-benar inisiatif mahasiswa berarti ya emang. Sebenarnya gini, mahasiswa itu inisiatif ya. Saya yakin ada yang bertanya, pasti banyak sebenarnya yang pengen bertanya. Cuma ya karena faktor Faktor-faktor itu. lingkungan Oke. pertemanan dan lain sebagainya, itulah yang membuat mereka jadi ogah bertanya gitu loh. Nah, sekarang I see. ketika identitas mereka bisa dirahasiakan, bisa disembunyikan, ya itulah akhirnya niat bertanya itu tersalurkan. Tersalurkan. Ya Oke, kayak oke. gitu. Menarik Jadi sih, menarik. Iya, menarik banget. Menarik banget insight-nya. Ya, pribadi saya juga merasakan jangan. kayak gitu. Nah, mungkin kalau di Classroom atau di WA ada fitur untuk memberikan pertanyaan di mana jawabannya itu nggak muncul identitasnya. Ya. Bisa disetting seperti itu ya, bukannya default seperti itu. Bisa disetting untuk seperti itu. Saya yakin rame sih. Apa ya? Iya. Ya, kayak gitu. Nah, apalagi diselingi dengan toleransi dosennya, maksudnya kayak gini. Toleransi dosen untuk penyegaran. Oke. Bukan, ketika pertanyaannya itu misal kalimatnya tidak baku, kadang kan ada dosen yang memang strict gitu ya. Oh Ya, iya. harus tanda tanyanya satu, harus diawali dengan kata tanya, harus SPOK, tidak boleh disingkat. Yang jadi YG nggak dibalas. Yang jadi ya gini adalah. Oke. Nah, kalau dosennya diimbangi dengan santai, ini bukan berarti dosen terus santai, kan beda-beda ya. Iya. Ya, jadi media bertanya tanpa identitas sudah ada. Di dosennya dengan tanda kutip lentur sedikit, saya yakin jadi luas ya. sedikit, oke. Jadi lemas pembelajarannya kayak gitu. Kadang dosen itu kan iritasi banget ya. Itu dah yang jadi YG aja Iritasi. bisa diblok kamu kan gitu. Diblok. Oke. Kayak gitu. Dari aku udah sih, Indah. Mungkin Oh, udah, Kak. lanjut ke Indah. Oke. Ini dari aku nih, Siap. Kak. Menuju pengakhiran nih. Oke. Secara overall tuh apa sih kekurangan kelebihan proses pembelajaran jarak jauh ini? Menurut Kak Andi? Kekurangan, kalau kekurangan ya itu lah banyak masalah-masalah baru ya. Banyak masalah-masalah baru yang belum terpikirkan gimana solusinya. Ya, soal dari sinyal, kuota, mahasiswa bahkan ada rumahnya tidak ada sinyal. Ya, itu bukan pembelajaran online lagi ya, pembelajaran tanpa sinyal itu malah. Kalau pembelajaran online, gurunya punya sinyal, mahasiswanya punya sinyal, belajar online. Nah, ketika gurunya punya sinyal, mahasiswanya nggak punya sinyal, itu bukan belajar online namanya, belajar telepati. Moga nanti lah. Itu yang belum terpikirkan sama sekali, terutama ya kita akui daerah Indonesia tidak semua tercover internet, kan gitu kan ya. Ya gitu. Jangankan di Bali, di Jawa aja masih ada daerah yang tidak ada sinyalnya kan gitu ya. Iya. Dataran tinggi, pinggiran laut kan gitu, itu kan belum ada sinyalnya. Itu kendala sulit di apa namanya, sudah ada sinyal pun kendala berikutnya kalau sinyalnya loyo, muter video buffering, lalu download materi perlu waktu tertentu, perlu jam-jam tertentu kayak gitu. Sinyalnya sudah baik, sama-sama baik sinyalnya, ternyata batasan, tidak unlimited kan gitu ya, berbayar segala macam kayak gitu. Jadi itu baru dari segi sinyal dan internet saja kan itu ya. Nah, sekarang internet dan sinyal sudah sama-sama baik,
Kendalanya adalah dari segi materinya, ya tidak hanya mahasiswanya saja, dari segi dosennya pun susah. Tidak semua materi itu bisa dibuat secara online kan gitu ya. Kalau saya bosan nyinggung pertanian, ya kita singgung kesehatan aja. Gimana cara belajar mengukur tensi perawat secara online? Gimana cara memperban tangan pasien tapi belajarnya secara online? Nah, itu baru dari segi kecil banget, kesehatan, keperawatan kecil. Ya, belum dari bidang-bidang yang lain kan. Tidak semua materi itu bisa disampaikan secara online. Dengan garis besar sinyalnya sudah bagus. Nah, kayak gitu. Terus kita naik level, sinyal sudah bagus, materi sudah mantep, mahasiswa masih punya celah untuk tidak belajar. Kayak gitu. Jadi kesulitan kita tuh bertingkat. Ya, problematikanya tuh bertingkat. Oh iya, benar. Ya, bertingkat. Sudah sinyal, kesiapan materi, setelah kesiapan materi, interaksi, kira-kira kayak gitu. Jadi kesulitannya itu bertingkat. Nah, itu dari susahnya, minusnya. Kalau dari segi positifnya, pro-nya waktu fleksibel. Jadi kita bisa ngajar dari mana saja. Saya bahkan pernah nguji skripsi itu sambil di mobil gitu ya. Ya, kalau teman-teman saya pernah video conference sambil benerin laptop. Kalau teman-teman dosen lain itu sudah lebih tinggi ilmunya, bisa nguji skripsi sambil mancing, sambil jalan-jalan gitu ya. Tinggi bener. Ya benar. Ya, jadi saya pernah itu nguji skripsi mahasiswa, pengujinya yang lagi satu itu sambil mancing. Jadi dia nyalain kamera tuh lagi di laut. Kok bisa ya? Jadi bisa menjalankan dua aktivitas bersamaan. Jadi waktunya fleksibel. Terus koneksi tak terbatas. Maksudnya gini. Sebentar. Itu kan ada suara anjing. Oke. Jadi itulah seninya kuliah omong online. Jadi sebentar ya, saya cek dulu ya. Halo. Ini ada tamu lo datang ke rumah. Kira-kira 30 menit. Ini mau ditunggu apa nanti mungkin on lagi apa gimana? Kira-kira. Gimana kayak Kak? Bagusnya kan sebenarnya ini udah di penghujung sih sebenarnya. Di penghujung. Udah di penghujung banget. Oh gitu. Bisa nggak lagi 5 menit aja? Oke deh. Apa aja tadi? Sampai mana aja tadi? Kelebihan secara singkat aja sih. Kelebihan secara singkat. Waktunya fleksibel kan tadi udah tak ilustrasikan ya. Jadi tapi jangan ditulis ya, dosen tuh nguji skripsi sambil mancing, besok ada headline berita kayak gitu lagi. Ya itu realita itu memang. Positif yang lain itu adalah kayak gini. Jadi kita bicara koneksi yang bagus ya. Kita bicara koneksi yang bagus. Ya, sekarang itu dapat dengan mudah kita tuh belajar dari orang lain di luar kampus. Contoh, saya mau ngajar
mata kuliah A jaringan komputer gitu misalnya. Lalu di pertemuan, di sela-sela pertemuan atau di 1-2 pertemuan itu saya bisa ngundang teman saya kah yang sudah kerja di praktisi atau teman dari dosen kampus lain kah kayak gitu untuk ikut masuk ke kelas saya barang 10-15 menit untuk cerita sedikit, dimana hal itu sulit banget dilakukan di offline. Oke. Jadi kalau dari segi Ya bener sih. kalau dari segi experience itu lebih kaya sebenarnya online, tapi dengan catatan sinyalnya superior, sinyalnya bagus. Kembali ke sinyal sih. Bener. Ya, terus kuliah online bagusnya kalau di kampus saya itu kita tuh baru sadar kenapa nggak dari dulu aja materinya disamain kayak gitu loh. Jadi kita punya standar untuk setiap dosen itu akan membawakan materi yang sama, cuma caranya aja yang beda-beda. Ada yang suka ngelawak kayak saya, ada yang suka serius gitu ya. Jadi cara penyampaiannya lah yang beda-beda. Jadi dosen tuh akan lebih personal dia. Oh bapak ini lucu, oh bapak ini baik, oh bapak ini ramah. Bukan lagi, oh bapak ini ngasih tugas berat-berat, oh bapak ini Iya. slide-nya Dari segi personalnya. ya slide-nya tulisan aja, oh bapak ini tulisannya di papan jelek, nah gitu loh. Nah, sekarang ketika materinya sudah sama, jadi bekal setiap dosen itu sama, jadi mahasiswa itu nggak perlu khawatir dari segi materi perkuliahan, karena dosennya pun tidak akan dibeda-bedakan. Aku lebih suka sama dosen ini, materinya lebih bagus kayak gitu ya. Jadi nggak suka sama dosen ini, misalnya cerita aja di kelas misalnya kayak gitu ya. Sekarang materinya sudah sama, jadi kita tuh baru sadar sekarang gitu. Kita tuh baru sadar sejak adanya COVID ini. Jadi kenapa nggak dari dulu aja disamakan materinya, sehingga dosen tuh akan yang dinilai itu adalah pembawaannya, sifatnya. Oh dosen ini santai, oh dosen ini serius, oh dosen ini bisa bercanda. Nah, jadi pilihannya gitu. Lepas dari refleksi lepas dari materi perkuliahannya kayak gitu. I see, benar-benar. Kayak itu sih. Itu yang baru disadari kayak gitu sih. Sip. Sip. Wah, kayak gitu. Oke, banyak banget nih udah Blandi, kayak oke banget. Dan ini mungkin satu kalimat mungkin Blandi, kayak harapan ke depan kayak gitu terkait belajar online. Satu kalimat yang kalau apa ya, kalau satu kalimat baiknya gimana harapannya kayak gitu. Intinya sih kita tidak bisa mundur lagi ke Februari ya, maksudnya kita berharap kembali ke kampus belajar normal itu semua orang pengen gitu ya. Cuma ketika kesempatan itu datang, ketika pembelajaran itu kembali offline ya, saya yakin tidak akan tanda kutip se-offline yang dulu. Iya. Ya, bahkan kampus di Jawa, saya lupa namanya, itu kan sudah menetapkan pembelajaran berikutnya 30% online, 70% tatap muka. Bahkan ada yang seperti itu loh, sudah berani menetapkan aturan atau promosi ke mahasiswa barunya nih. Promosi ke marketing mahasiswa barunya, dia sudah berani menginformasikan seperti itu. Ya nanti belajar di kampus kita 30% online, 70% offline, tatap muka. Offline. Jadi kita sudah ya bisa dibilang tidak akan kembali ke zaman Februari, zaman sebelum COVID. Jadi Zoom, Google Meet, Google Classroom, Google Form dan media lainnya itu tidak akan mati. Itu akan tetap berdampingan. Jadi biarpun kelasnya offline, tetap akan pakai Mentimeter, karena terbukti Mentimeter itu bikin semuanya mau nanya. Iya, benar. Gitu ya. Jadi kita liatin aja link Mentimeternya di proyektor, di slide. Ya, minta mahasiswanya ambil HP ya. Bayangkan, dosen meminta mahasiswanya untuk ambil HP di kelas. Tidak pernah terjadi. Biasanya kan ambil HP itu kan berarti kan lain-lain gitu ya, tidak fokus ya. Sekarang saya yakin ya setidaknya di kelas saya nanti akan ada hal-hal seperti mahasiswa akan diminta untuk ambil HP, jawab Menti, ambil HP, nanya lewat Menti. Nah, kira-kira kayak gitu. Karena itu sudah terbukti meningkatkan
meningkatkan interaksi. Interaksi. Jadi bukan offline lagi, ke depannya akan mix ya. Jadi ketika duduknya aja di kampus tapi belajarnya bisa saja 10 menit kita dengarkan ya pemaparan materi dari Bapak ini yang sedang berada di kampus ini. Lalu kita buka Zoom. I see. Kita buka Zoom di kelas, muncullah Bapak dari mana gitu, mahasiswanya interaksi di sana selama 10 menit. Nah, kayak gitu misalnya. Selesai Zoom, dilanjutkan dengan dosen yang ada di kelas, bla bla bla, ngomong-ngomong segala macam, pertengahan kasih menti. Wah, kira-kira kayak gitu. Benar. Jadi kalimatnya ya kita tidak akan kembali lagi ke offline. Masa lalu. Ya, adanya adalah kombinasi mix. Wah, terbaik sih. Gitu. Bener. Ya nanti disusun lah kalimatnya kayak gimana. Siap, udah dicatat kok. Oke. Nah, ini singkat aja mungkin nanti. Maksudnya kita kan di sini belajar interview juga kan, mungkin ada feedback ke kita yang lagi interview ini mungkin. Apa ya? 1 kata 2 kata mungkin. Apa ya? Atau udah bagus atau ada yang bisa dibenerin lagi kayak gitu. Apa ya? Mungkin kalau sinyalnya bagus bisa nyalain video gitu ya. Oke. Nah, bukan berarti ini nggak nyalain video nggak bagus karena sinyal saya juga nggak bagus gitu. Yeah. Maksudnya interview secara umum. Sih, sinyal. Maksudnya interview secara umum lah. Kayak gitu, interview secara umum kayak gitu sih. Jadi kalau secara umum jika sinyalnya memungkinkan sih lebih kayak lebih oke kalau nyalain video. Karena gini. Bukan berarti ini nggak bagus, nah. Karena gini. Manusia itu kalau ngomong, kalau bicara bertatap muka dibanding dengan bicara di langsung, maksudnya lihat layar kita kan sama-sama lihat layar nih ya. Kita sama-sama lihat layar itu kadang beda loh, maksudnya kadang ada muncul jawaban lebih ya, kadang kita bisa memberi jawaban lebih berdasar kalau kita lihat wajah lawan bicaranya. Iya benar. Ya, kadang ada pertanyaan yang muncul ketika lihat ekspresi narasumbernya. Misalnya saya sedikit mengkerutkan alis ketika pertanyaan ini gitu misalnya. Iya. Ya, pasti kan pengen nanya lagi kan itu ya. Benar. Ya, gimana sih Pak? Kan jadinya kayak gitu. Atau kok tadi kayaknya berpikir Pak? Iya benar banget ya. Sip. Gitu. Jadi itu sih nilai plusnya kalau online. Jadi bisa muncul pertanyaan-pertanyaan di luar list saat melihat wajah narasumbernya gitu. Tapi kalau tapi karena kalau sama-sama terhalang sinyal gini ya udah oke kok, maksudnya pertanyaannya udah banyak, saya sampai stres berpikir kan gitu. Coba. Kayak gitu sih. Ya nggak ada kendala. Siap. Wah, nih masukannya keren banget nih. Kita catat Indah. Oke deh, kembali ke Indah dulu. Thank you banget. Ini rewardnya ada atau gimana? Iya. Nanti sebagai rasa terima kasih nanti ada intensif sih. Untuk Bliandi sendiri nanti diterima aja karena udah meluangkan waktu dan memberikan banyak sekali informasi dan guyonan yang keren-keren inilah. Keren banget. Diterima aja pokoknya kayak gitu. Saya sih sebenarnya santai aja ini karena luang gitu ya. Nggak membebani itu nanti. Saya sih santai. Dari kita emang udah gitu. Oh gitu. Bentuk apresiasi kita ini. Apresiasi. Siap. Saya sih senang-senang aja kalau ada sesi berikutnya sih boleh-boleh aja gitu. Siap. Oke, makasih. Makasih banyak. Itu aja sih. Mungkin kalau udah nggak ada lagi kita tutup aja. Ya, nanti kalau ada mungkin bisa di Japri aja dihubungi via WA atau siap. masalah. Saya pasti jawab kok. Ya. Siap. Silakan. Siap. Iya. Oke, terima kasih. Kalau gitu. Yuk, sama-sama yuk. Oke, matur suksma Bliandi. Yuk. Sama-sama. Kalau gitu kita tutup aja. Oke. Pamit ya. Yuk, silakan mari. Yuk.